Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bintang Muda kelas manajemen malam 2 akan menjelaskan tentang teori perkembangan manajemen. Pada video kali ini izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama adalah Angga Pradana, yang kedua adalah Bintang Dwi Cahya, yang ketiga adalah Devran, yang keempat adalah Muhammad Ridho Saputra, yang kelima adalah Muhammad Fatur Aldi, yang keenam adalah Satrio Bagus Wicaksono. Perkembangan teori dan pemikiran manajemen. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip-prinsip tersebut berusaha menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Dengan demikian, teori bisa menjelaskan, minimalkan, coba-coba, dan mengefisienkan kerja kita dengan asumsi. Teori tersebut benar. Setiap teori akan mengembangkan konsep-konsepnya yang digunakan sebagai simbol fenomena tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, konsep sama saja dengan kata-kata yang kita pakai. Kursi menjelaskan benda yang bisa kita duduki. Semakin lama, konsep-konsep menjadi semakin banyak dan semakin spesifik. Bidang lain yang tidak akan memahami konsep-konsep dari bidang lainnya. Sebagai contoh kata pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi berarti tempat bertemunya pembeli dengan penjual. Dalam pemasaran berarti pasar berarti pembeli atau pembeli potensial. Kata yang sama bisa berarti lain ditinjau dari teori yang berbeda. Secara singkat, teori manajemen bisa membantu memajukan praktik manajemen. Kegiatan belajar ini akan membicarakan perkembangan dengan teori manajemen yang meliputi A. Teori manajemen kuno, B. Teori manajemen klasik, C. Aliran perilaku, D. Aliran kuantitatif, E. Manajemen kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Teori manajemen kuno. Manajemen telah dipraktikkan sejak zaman dahulu, meskipun saat itu teori manajemen mungkin belum dirumuskan dengan komparatif. Bahkan barangkali manajemen telah lahir sejalan dengan munculnya peradaban manusia. Sebagai contoh, bangsa Mesir bisa membuat piramida, yaitu contohnya bangunan yang cukup kompleks dan bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Kekaisaran Romawi menggunakan struktur organisasi yang jelas serta membantu komunikasi dalam pengendalian. Konsep-konsep manajemen juga sering dibicarakan oleh filosofi Yunani atau Arab, Islam pada abad pertengahan. Berikut ini yang kita bicarakan beberapa ilustrasi manajemen pada zaman kuno. Teori manajemen klasik. 1. Pendahuluan atau pionir teori manajemen klasik Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen merupakan manajer dan pemilik beberapa pabrik kapas koton di Inggris. Pada waktu itu, kondisi kerja di pabrik sangat buruk. Owen sampai pada kesimpulan bahwa manajemen harus menjadi pembaru reformer. Ia melihat peranan pekerja yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Pekerja bukan hanya merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Selanjutnya, dia memperbaiki kondisi kerja pekerjanya dengan mendirikan perumahan atau tempat tinggal yang lebih baik. Ia mendirikan toko tempat pekerja bisa membeli barang kebutuhan tersebut dengan harga murah, mengurangi jam kerja menjadi 10-5 jam per hari. Dari sebelumnya sekitar 5 jam sehari dan menolak pekerja di bawah umur 10 tahun. Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Manajer lain pada waktu itu lebih senang melakukan investasi pada sisi teknisi, seperti investasi pada mesin dan merupakan perbaikan atau investasi pada sumber daya manusia. Di samping itu, Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara semacam itu, manajer diharapkan bisa melokalisasi
masalah yang ada secara cepat. Cara semacam itu juga membuat pekerja yang berprestasi menjadi bangga karena namanya dikenal ke pekerja lain. Cara semacam itu mendorong sistem feedback yang banyak dibicarakan pada masa-masa berikutnya. Kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan latar belakang kuantitatifnya, ia percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, dan biaya operasi turun. Kontribusinya terlihat dari bukunya On the Economy of Machinery and Manufacture. Ia mengajarkan pembagian kerja, division of labor, sehingga kerja atau operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara semacam itu, training bisa dilakukan dengan lebih murah. Pekerja yang merupakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. Dia percaya bahwa metode kuantitatif bisa digunakan untuk menganalisis persoalan perusahaan, seperti untuk mengefisiensi penggunaan bahan baku atau fasilitas lain. Dengan ide-ide semacam itu, Babbage merupakan pioner manajemen ilmiah. 3. Teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah memfokuskan pada upaya meningkatkan produktivitas. Teori organisasi klasik atau teori administrasi klasik memfokuskan pada kebutuhan mensistematisasi cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Henry Fayol. Henry Fayol merupakan industrialis Prancis yang sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik karena upaya mensistematisasi studi manajerial. Pokok pikirannya yang ditulis dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. Menurut Fayol, praktik manajemen dapat dikelompokkan dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Selanjutnya, analisis tersebut dapat diajarkan pada manajer lain atau calon manajer. B. Max Weber. Max Weber merupakan ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya, suatu organisasi yang terdiri atas ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut. Adapun organisasi yang ideal adalah birokrasi saat aktivitas dan tujuan ditentukan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Birokrasi didasarkan pada aturan yang rasional dan yang dapat dipakai untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Keahlian teknis dan evaluasi berdasarkan prestasi ditekankan. Model birokrasi Weber dipakai untuk memahami pengalaman organisasi besar seperti perusahaan multinasional yang mempunyai karyawan ribuan orang. Perhatikan bahwa birokrasi Weber berlainan dengan pengertian birokrasi terpopuler. Orang cenderung mengartikan bahwa kata birokrasi dengan konotasi negatif, yaitu organisasi yang lamban dan tidak respon terhadap perubahan. C. Sumbangan dan keterbatasan teori organisasi klasik. Sistematisasi yang dilakukan oleh Fayol masih mempunyai pengaruh yang cukup besar pada studi manajemen sampai saat ini. Sistematisasi tersebut memberikan pandangan insight terhadap bidang-bidang yang harus dianalisis untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Sumbangan terhadap manajer praktis yang cukup signifikan. Manajer didasarkan terhadap persoalan-persoalan yang sering kali muncul dalam organisasi. Teori organisasi klasik dikritik karena tampak teori tersebut lebih tepat untuk lingkungan yang stabil dan tidak cepat berubah-ubah. Lingkungan bisa saat ini cepat sekali berubah-ubah, sehingga validitas teori organisasi klasik dipertanyakan. D. Mary Parker Follett. Mary Parker Follett agak berbeda sedikit dengan pendahulunya karena memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi dalam analisisnya. Elemen tersebut kemudian muncul dalam teori perilaku dan hubungan manusiawi. Follett percaya bahwa seorang akan menjadi manusia sebetulnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Konsekuensinya, Follett percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama karena menjadi anggota organisasi yang sama. Selanjutnya, Follett mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi, yaitu seorang dikendalikan oleh 3 hal. 1. Pengendalian diri. 2. Pengendalian kelompok. 3. Pengendalian bersama atau dari orang tersebut dan dari kelompok. Di samping itu, Follett juga mengembangkan pengendalian dari beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan biologi. Di samping pengendalian individu dari tiap bidang tersebut, ada pengendalian bersama, yaitu pengendalian biologi tertentu dengan pengendalian politik dengan ekonomi, dan seterusnya. Chester A. Barnard. Chester
Bernard merupakan direktur New Jersey Bell, perusahaan telepon di Amerika Serikat pada tahun 1927. Dengan pengalaman manajernya dan dengan cara bacaan sosiologinya yang cukup luas, Bernard mengembangkan teori organisasi. Menurutnya, orang datang ke organisasi formal seperti perusahaan karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Organisasi bisa berjalan dengan efektif apabila keseimbangan tujuan dan tujuan anggotanya dapat terjaga. 4. Aliran perilaku. Aliran manajemen klasik tidak dapat menaikkan produktivitas sambil tetap menjaga harmonisasi tempat kerja. Aliran klasik cenderung memandang organisasi secara mekanistis. Teori perilaku kemudian muncul karena ketidakseimbangan teori klasik dalam memandang organisasi. Mary Parker Follett dan Chester Bernard merupakan pionir dalam aliran perilaku. A. Pendekatan hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi atau human relations pada umumnya mengacu pada suasana kerja yang berdasar dari hubungan antar manajer dan karyawan. Jika hubungan manusia pada suatu organisasi efektif, suasana kerja akan mendorong semangat kerja dan keharmonisan suatu kerja. Efektivitas kerja diharap akan terjadi dari suasana kerja atau hubungan manusia yang baik. B. Studi Hawthorne dilakukan di pabrik Western Electric Company dari tahun 1924 sampai 1933 di Hawthorne dekat Chicago, Amerika Serikat. Studi disponsori oleh General Electric. CEO studi tersebut bertujuan melihat pengaruh tingkat cahaya penerangan di tempat kerja terhadap produktivitas. Pada mulanya, karyawan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu tingkat penerangan diubah-ubah. Kelompok kedua merupakan kelompok pengendali. Kontrol grup cahaya penerangan untuk kelompok kedua tidak diubah-ubah. C. Sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi menyadarkan pentingnya kebutuhan sosial. Dengan demikian, aliran ini menyeimbangkan konsep lama yang menekankan ekonomi atau rasionalitas manusia. Suasana kerja menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Pelatihan-pelatihan yang kemudian banyak memfokuskan pada upaya memperbaiki hubungan kerja antara manajer dan karyawan. Aliran ini memelopori studi baru dalam bidang dinamika kelompok, yaitu perhatian ditujukan tidak hanya pada individu tetapi juga pada proses dan dinamika kelompok. C. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk manajemen mulai berkembang sejak Perang Dunia II. Pada waktu itu, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang. Inggris kemudian membentuk tim riset operasi yang dipimpin oleh PMS Bradcat. Tim tersebut terdiri atas ahli matematika, fisika, dan ilmuwan lainnya. Inggris berhasil menemukan terobosan-terobosan yang penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru dan membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk Inggris. Komputer digunakan untuk menghitung model matematika yang dikembangkan. D. Teori manajemen kontemporer. Beberapa pendekatan sudah dibicarakan di muka, yaitu pendekatan-pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Adanya beberapa perkembangan yang cenderung mengintegrasikan pendekatan-pendekatan sebelumnya menjadi batas-batas pendekatan yang telah dibicarakan menjadi tidak jelas. Namun demikian, ada pendekatan yang tetap berakar pada pendekatan-pendekatan tertentu. Bagian berikut ini akan membicarakan pendekatan baru dalam manajemen. Yang pertama itu ada pendekatan sistem. Yang kedua, pendekatan situasional. Yang ketiga, pendekatan hubungan manusiawi baru. Terakhir ini adalah kesimpulan. Pada intinya, pesan yang bisa diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, bisnis adalah sederhana. Yang kedua, jangan membuat bisnis menjadi rumit. Yang ketiga, hadapi kenyataan. Dan keempat, jangan takut dengan perubahan. Yang kelima, perangi birokrasi. Dan keenam, manfaatkan otak atau kemampuan dari semua karyawan. Yang ketujuh, cari ide terbaik dan wujudkan ide tersebut. Sekian dari kelompok kami, tugas video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.